Selamat siang pemirsa, bersama saya Andin yang akan menyampaikan informasi fenomena LGBT di Indonesia. Berikut informasinya. Miris, puluhan pasangan bukan suami istri serta LGBT terjaring razia penyakit masyarakat oleh Satpol PP Pekanbaru. Curhat ngenes istri, suami ternyata suka lelaki. Kasus LGBT dengan korban pelajar SMP, pelaku diancam hukuman minimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Itulah dia informasi terkait fenomena LGBT di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan kelompok 5? Hai guys, kami dari kelompok 5 akan mengaparkan video edukasi mengenai LGBT. Kita sama-sama sudah melihat ya, bahwa sudah banyak sekali fakta-fakta yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama mengenai maraknya kasus LGBT. Karena kalian tahu nggak sih, orientasi seksual ini janganlah kita anggap sepele ya guys. Karena jika kita diamkan saja, maka kemungkinan komunitas LGBT ini akan semakin besar populasinya. Saat ini saja keberadaan mereka sudah berani muncul di halayak publik, terutama di media sosial. Mereka menggaungkan berbagai dalih untuk menunjukkan eksistensi dirinya agar masyarakat bisa menerima keberadaannya. Padahal nih guys, kaum pelangi ini jelas-jelas bukan untuk kita tolerin ya. Perilakunya yang menyimpang dan melawan kodratnya sebagai makhluk ciptaan bukan hal yang patut untuk dibanggakan. Orientasi seksual mereka pun menyimpang dengan berbagai kelainan yang umumnya manusia tidak patut untuk melakukannya. Sebagaimana menurut Asosiasi Psikologi Amerika, pada tahun 1998 dalam HIL 2008 bahwa orientasi seksual itu umumnya diartikan sebagai kecenderungan yang relatif stabil dalam hal pengalaman ketertarikan emosi, romantik, atau ketertarikan seksual pada pria, wanita, dan keduanya. Nah, adapun istilah orientasi seksual yang sering kita dengar seperti heteroseksualitas, homoseksualitas, dan biseksualitas untuk mengidentifikasi orientasi seksual seseorang. Guys, pemikiran kaum pelangi atau perasaan kaum pelangi di sini terganggu. Mereka merasa bahwa kepuasan untuk mengekspresikan dirinya jauh lebih penting, sehingga berani melawan kedudukannya sebagai manusia. Dengan dalil hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk mengekspresikan diri, perilaku LGBT ini semakin menunjukkan keberadaannya di masyarakat. Nah guys, apa sih faktor penyebab mereka bisa terjerumus oleh virus LGBT ini? Yang pertama, faktor prinsip hidup. Biasanya pelakunya fokus hanya mencari kesenangan semata dan melupakan norma-norma yang ada. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi keadaan manusia. Jika kita dikelilingi oleh lingkungan yang tidak baik atau mengarah kepada perilaku LGBT, otomatis kemungkinan besar virus ini bisa menular kepada kita. Faktor yang ketiga adalah free sex. Pergaulan bebas memberikan sebuah peluang untuk kita terjerumus kepada kelompok LGBT. Karena di situ hubungan bebas sering menjadi pemicu masyarakat keluar dari norma-norma yang berlaku. Faktor yang keempat adalah ketidakpuasan seks dengan pasangan. Faktor ini pun menjadi salah satu alasan pelaku LGBT memilih untuk berhubungan, seperti dengan sesama jenis, hingga berpikir untuk menjadi transgender atau bahkan penyimpangan seksualnya ke arah benda dan lain-lain. Faktor yang kelima berasal dari faktor hormon. Titik hormon ini sangat berperan juga dalam penyebab perubahan sistem di dalam tubuhnya yang berubah-ubah. Nah, lalu bagaimana akibat maraknya LGBT di Indonesia? Dikutip dari jurnal Nizam tahun 2016, Abdul Hamid El-Kudah, seorang dokter spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS, menjelaskan beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari LGBT. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang akan ditimbulkan diantaranya adalah 78% pelaku homoseksual akan terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun
dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Yang kedua adalah dampak sosial. Beberapa dampak sosial yang akan ditimbulkan dari LGBT adalah yakni seorang gay mempunyai pasangan antara 20-106 orang per tahunnya. Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya. Nah, 43% dari golongan gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwasannya selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. 28% melakukannya dengan lebih dari 1.000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homo tersebut berasal dari orang yang tidak dikenal sama sekali. Dampak ketiga adalah dampak pendidikan. Akibat dampak pendidikan diantaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo akan menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal, karena mereka merasakan ketidakamanan dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Dari beberapa dampak tersebut, bagaimana Islam memandang perilaku LGBT ini? Dalam pandangan Islam sendiri, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang disebut juga dengan LGBT merupakan masalah besar yang mana dampak masalahnya akan sangat membahayakan bagi umat manusia. Akan tetapi, melarang LGBT dengan cara kekerasan dan tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan adalah hal yang dilarang pula oleh Islam. Bahkan bukan hanya Islam saja yang menentang keterkaitan perilaku menyimpang LGBT ini. Dari agama lain pun semuanya setuju bahwa LGBT adalah sebuah perilaku menyimpang dari ajaran agama dan identitas dirinya sebagai manusia yang sudah melalui proses penciptaan. Lalu, solusi apa saja Islam dalam mengatasi maraknya perilaku LGBT ini? Menurut Ihsan Dal-Ghofani dan Hairul Rijal pada tahun 2016 dikutip dari Nizam, adapun beberapa cara mengantisipasi agar terhindar dari dampak bahaya LGBT diantaranya adalah yang pertama menumbuhkan kesadaran individual pelaku LGBT dan yang kedua menerapkan usulan untuk menanggulangi wabah LGBT di Indonesia khususnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.